Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan hektar kebun mete hangus terbakar di Kubu Karangasem. Harga buah kopi di Tabanan saat ini melambung tinggi dan membuat pengusaha sangrai mengeluh. Warga desa adat Padang Bay Manggis, Karangasem memiliki tradisi unik saat melaksanakan upacara ngaben. Kebakaran lahan yang terjadi di Banjar Dinas Buana Kusuma di Kecamatan Kubu Karangasem meluas dan mulai mendekati gedung sekolah dan rumah warga. Kebakaran lahan yang terjadi 4 hari lalu sulit dipadamkan dalam waktu singkat. Sekitar 12 hektar lahan perkebunan mete yang terletak di lereng gunung hangus terbakar. Petani dan warga hanya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan mulai panik melihat api dengan cepat melahap habis ranting dan semak kering dan tidak lama lagi dikhawatirkan merembet ke permukiman mereka. Di belakang rumah saya. Di belakang rumah, dekat ya dengan rumah ya? Ya, dekat. Oke. Jam berapa kejadiannya, Bu? Sekitar jam 2. Jam 2 ya? Ada berapa yang kena, Bu? Berapa hektar kena, Bu? Banyak ya, sekitar Banyak ya? 12. 12 hektar, Bu ya? Oke. Itu sudah siap panen, Bu ya? Gininya? Sudah siap panen? Udah panen. Udah panen ya? Oke. Selain mete apa lagi, Bu, yang ditanam sini? Ya, kayu tuh banyak. Kayu ya? Berarti sekarang nggak bisa dipanen lagi, udah gagal panen ya? Udah gosong semua itu. Gagal panen dah saya. Rugi saya. Itu berapa, Bu, kerugiannya kayak gitu, Bu? Ya lumayan dah, sekitar ya banyak dah. Banyak ya? Ya. Petugas pemadam kebakaran Karangasem mencoba melokalisir api agar tidak meluas. Belum diketahui penyebab kebakaran. Diperkirakan akibat gesekan ranting kering atau percikan api dari pembakaran sampah yang diterbangkan angin. Akibat kebakaran ini, petani mete di daerah ini mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah karena gagal panen. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Tahapan pilkada di Kabupaten Karangasem memasuki persiapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil ke KPU Karangasem yang dijadwalkan mulai dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Untuk mengamankan proses pendaftaran hingga penghitungan suara, Polres Karangasem akan menerjunkan 400 orang personel. Khusus saat pendaftaran nanti, Polres Karangasem akan mengantisipasi masa pendukung calon bupati yang biasanya akan mendampingi saat proses pendaftaran di KPU. Polres Karangasem sejauh ini sudah memetakan daerah yang masuk kategori rawan saat pilkada sehingga bisa mengantisipasi jika terjadi gejolak. Kapolres meminta seluruh anggota mengedepankan tindakan preemptif atau pencegahan dengan mendekati para tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik. Jadi jumlah personil yang kami libatkan itu sesuai tahapan. Ya. Untuk latihan praoperasi kami melibatkan sebanyak 400 personil. Kemudian mapping dari kerawanan yang ada, yaitu ada beberapa kecamatan yang menjadi perhatian, terutama yang DPS-nya daftar pemilihan sementara itu yang besar, ya, yaitu dari Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Bembandem. Dan juga kita melihat histori ya, masa lalu terhadap permasalahan yang ada, itu juga menjadi salah satu indikator kita memapping tingkat kerawanan yang ada di wilayah. Dalam pilkada di Kabupaten Karangasem kali ini, ada pasangan calon bupati yang maju dari jalur independen, yakni Iwayan Karisubali dan Ketut Putra Ismaya.
Sementara Koalisi Indonesia Maju Plus akan mendaftarkan pasangan Igusti Putu Parwata dan Pandu Prapanca Lagosa pada tanggal 27 Agustus. Sementara PDIP akan mendaftarkan pasangan Igede Dana dan Inengah Suwadi pada hari terakhir 29 Agustus. Diperkirakan ada ribuan orang yang akan mendampingi pasangan mereka saat mendaftar di KPU nanti. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pasangan calon bupati dan wakilnya yang akan maju dalam pilkada mendatang akan menjalani tes kesehatan untuk memastikan calon tidak menderita sakit berat yang bisa mempengaruhi kondisi fisik selama menjabat nanti. Selain tes kesehatan fisik, KPU Kabupaten Badung juga menyarankan agar calon bupati Badung sebelum melenggang ke pilkada juga harus lolos tes kejiwaan. Igusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, Senin lalu mengingatkan persoalan yang akan dihadapi bupati di Kabupaten Badung sangat kompleks. Tidak hanya menangani masalah kemasyarakatan, namun juga wisatawan mancanegara. Mental yang paling diperlukan. Jadi kalau emosinya bisa dikontrol, kemudian mentalnya stabil, itu tentu untuk menjadi pemimpin apalagi di Badung. Dengan tingkat persoalan yang begitu kompleks, bukan saja mengurus masyarakat Badung, sebetulnya kan itu ya. Bupati Badung itu kan nggak ngurus masyarakat Badung aja, orang yang datang ke Badung kemudian terjadi masalah, bagaimana pelayanan kesehatannya, bagaimana kalau dia mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian mancanegara yang sedang berkunjung ke Badung juga. Ini kan harus orang yang betul-betul punya kestabilan mental yang cukup, kemudian terlatih secara emosi untuk bisa memimpin Badung dengan baik. Saya kira ini memang sangat penting supaya teman-teman yang akan mengajukan pasangan calon juga memahami itu. Persaingan calon Bupati Badung semakin seru. PDIP memastikan akan mengusung pasangan Wayan Adi Arnawa dan Ida Bagus Alit Sucipta. Sementara Kim Plus belum memastikan siapa calon bupati dan wakilnya yang akan bertarung dalam pilkada nanti. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.